Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafdhihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Ahmadi MPDI selaku Direktur Pendidikan di Pondok Pesantren Khalid bin Walid. Kemudian ada Wakil Direktur SMP, kemudian Direktur Kepengasuhan dan para asatidz dan tidak yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ananda sekalian, para penghafal Al-Qur'an yang insyaallah antum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait kesini, alhamdulillah ini sudah keempat kali dalam tema yang sama dengan Al-Quran. Jadi kalau penghafal Al-Quran itu la tamurul ayyam illa ma'al Quran. Jangan sampai satu hari pun terlewatkan tanpa bersama Al-Quran. Minimal dalam satu hari itu satu halaman harus kita baca bagi penghafal Al-Quran. Kalau lewat satu saja kita tidak bersama Al-Quran, maka hari-hari kedepannya juga akan seperti itu. Maka jangan sampai apapun kondisi kita, apapun pekerjaan kita, sakitkah kita, sibukkah kita, kalau dengan Al-Quran tidak boleh kita sibuk. Jadi kesibukan kita yang lain harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Minimal bagi penghafal Al-Quran, minimal ini udah paling at'aful iman. Kalau bahasa sudah selemah-lemahnya iman bagi penghafal Al-Quran itu minimal satu halaman itu jangan sampai terlewatkan dalam satu hari. Hari ini saya tidak banyak menyampaikan karena ada sengaja kami bawa mungkin kalau dengan pembicaraan mungkin sedikit yang termotivasi. Maka hari ini sengaja kami hadirkan Fatan Azhari ini. Alhamdulillah seperti yang sudah sampaikan di awal sudah mungkin 30 juz. Dan untuk lebih menguatkan kita, nanti anak-anak sekalian boleh tanya terlebih dahulu. Jadi ini kita mohon izin mungkin 10 menit waktunya biar kita lebih termotivasi. Kemudian kita tanya bagaimana sih trik Fatan ini sehingga hafal Al-Quran mungkin 30 juz dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Sedikit kami sampaikan, ananda ini kalau malam hari hanya tidur 1 jam atau 2 jam saja sebelum hafal 30 juz. Hanya tidur 1 jam atau 2 jam saja. Kalau hari ini mungkin lebih lagi. Itu sedikit kami sampaikan untuk anda sekalian. Jadi dengan Al-Quran itu kita harus keluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin, agar kita bisa mendapatkan itu semua. Baik, mohon izin Fatan Azhari untuk maju ke depan. Nanti
Boleh bertanya dari sebelah sini atau ustadz-ustadznya mau bertanya silakan. Atau anda sekalian yang akhwat boleh bertanya. Habis itu baru kita masukkan materi sekitar 10 menit. Boleh tafadhol Fatan? Oke. Ini jangan tinggal. Ini. Ya. Ini udah kelas 9. Kelas 9 dalam artian kelas 3 SMP. Dia sudah hafalnya di kelas 8. Ya, karena 1 tahun 3 bulan tadi. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Sambung ayat. Terserah ayat mana saja. Yang penting 30 juz. Jangan luar dari 30 juz itu. Boleh. Nah, ini kita kasih yang Qori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا مطلع الشمس تطلع على خانية ثم أتبع سببا حتى إذا مطلع الشمس وجدها قوما تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد
Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa tattabi'an fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu bagyan wa 'adwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu billahi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kita lagi sebelum kita stop. Dengar insyaallah. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'an amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ila rabbihim fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Jazakumullah khairul jaza. Inilah sebagai motivasi untuk kita semua bahwasanya Ananda Patan ini bisa otomatis
otomatis kita juga bisa. Apa yang dia lakukan, maka kita juga harus bisa melakukannya. Ya. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, beliau ini biasanya kalau di Islam itu jam 9 udah pulang. Ya. Beliau ini jam berapa baru pulangnya? Jam 12 malam. Baru pulang dari masjid. Itu ada temannya. Untuk mencapai itu semua harus kita keluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin. Ya. Kalau kata guru kita almarhum Dr. Taufik itu mengatakan kemampuan kita itu seperti apa? Itu beliau analogikan kita itu sekarang lagi berjalan atau berlari, kapan batas kemampuannya? Sampai kita pingsan, barulah itu batas kemampuan kita. Jadi kalau untuk Al-Quran ini jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, tidak usah. Antum akan jadi orang yang berjatuhan. Kalau ingin betul menghafal Al-Quran, ya, kuatkan hati, ya, kuatkan jiwa. Kenapa? Karena cobaannya sangat banyak sekali. Ananda hari ini sudah hafal juz 30, ya. Nanti beberapa pekan ke depan itu enggak hafal seperti hafal waktu kita yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, Al-Quran ini tidak mau lepas dari kita. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Seandainya kita hafal, ya, mungkin kita hafal juz 30 ini mungkin, ya. Kebanyakan kita ketika murojaah, mau murojaah juz 30 lah. Kayaknya masih lancar nih juz 30. Juz lain aja. Seperti itu kan? Kenapa ada sedikit-sedikit lupa? Agar kita ulang kembali hafalan juz 30 itu. Jadi kalau lupa, itulah cobaannya. Agar kita setiap hari terus murojaah, terus menghafal. Jangan sampai terlewatkan satu hari tanpa Al-Quran. Seperti yang disampaikan tadi, Ananda ini, ya, itu 5 juz satu hari murojaahnya. Kemarin ketika ujian 30 juz, di akhir ujian ketika membacakan surah An-Nas selesai, kami sampaikan, Ananda mau lulus ujian ini, ya, sanggup murojaah 5 juz satu hari, sanggup, baru ditekan sertifikat 30 juznya. Ya, jadi satu hari itu murojaahnya 5 juz. Bagaimana caranya? Mudah. Ba'da subuh 1 juz 30 menit saja selesai. Ba'da zuhur 1 juz lagi 30 menit selesai. Ba'da asar 30 menit selesai. Antara maghrib dan isya selesai. Isya 30 menit selesai. Selesai dia murojaah 5 juz dalam satu hari. Ya, ayahnya bilang ketika Ananda ini selesai satu kali satu pekan, ada saja kebaikan itu yang datang kepada dia setiap akhir pekan. Setiap akhir pekan orang tuanya selalu bilang selalu ada kebaikan yang menghampirinya. Mungkin dapat inilah dia, mungkin dapat inilah dia. Suatu hari dia merasakan hari ini kok saya bahagia sekali. Nih dikatakan bahagianya luar biasa. Tidak bisa kita gambarkan kebahagiaan orang tua yang tersebut. Ya, ternyata nih ini pertama kali ini. Ternyata anaknya baru khotam 1 kali di akhir pekan. Ya. Jadi perasaan penghafal Quran dengan orang yang tidak menghafal Quran itu beda sekali. Penghafal Al-Quran itu, ya, setiap hari dia selalu bahagia. Insya Allah selalu bahagia. Ada cobaannya pasti ada cobaannya. Pernah suatu ketika, ini seorang penghafal Quran, perempuan dia. Ya. Ketika setoran, ya disuruh mundur sama ustazahnya. Kenapa? Belum lancar hafalannya. Kemudian pergilah dia di balik masjid.
menghafal sambil telungkup. Nih, sambil telungkup. Kemudian jilbabnya agak dikedepankan sedikit. Anak ini. Ya. Kemudian ketika ustazahnya keluar dari masjid itu dilihat ternyata anaknya lagi menangis. Ya, ditanya sama ustazahnya, kenapa Nanda menangis? Halaman ini kok susah sekali dapatnya ustazah. Ya. Dari malam tadi lagi menghafalnya. Ya. Belum dapat satu halaman ini. Sambil berurai air mata, kenapa kok halaman ini belum dapat? Ya. Tahu Nanda apa yang dibuat dia? Di halaman itu dia buat tanda love. Ya. Ini kreatifnya anak ini. Tanda love itu di sekelilingkan Al-Quran kita, di sampingnya kan ada yang kosong-kosong. Itu dia buat tanda love itu di sekeliling halaman tersebut. Ayat ini, halaman ini betul-betul sayang sama saya, betul-betul cinta dia sama saya, sehingga apa? Tak mau dia berpisah dengan saya, tak mau dia lepas dari saya. Akhirnya berlama-lama di halaman tersebut. Dalam artian apa? Dia selalu berhusnuzon kepada Allah, ya, dengan berbagai bentuk cara. Hari ini dia tidak dapat halaman tersebut, oh berarti Al-Quran ini, ya, punya rahasia tersendiri. Halaman itu mungkin punya rahasia tersendiri. Coba baca terjemahannya. Kalau kita tidak tahu artinya, baca terjemahannya. Apa kandungan ayat tersebut? Kok saya harus lama di halaman tersebut? Baca, ya, pahami. Oh ternyata mungkin ada rahasia tersembunyi yang perlu kita ketahui di halaman tersebut. Itu kalau kita mendapati di satu halaman tersebut ada halaman yang susah kita hafal. Ya. Karena kadang-kadang yang tadi saya baru buat status di WA yang ada baca, karena patah hati terbesar bagi penghafal Quran itu, ya, ketika dia baca ayat lalu dia bilang, dulu saya pernah hafal ayat ini, ya. Itu perasaannya, sakitnya seperti apa? Dalam sekali. Dulu saya hafal loh juz 30 ini. Kenapa sekarang tak hafal lagi? Ya. Dulu saya hafal juz 5. Ketika ingin mengulang lagi, ya, dulu saya hafal nih. Ya. Nah itu patah hati terbesar bagi penghafal Quran. Lalu bagaimana caranya? Ya, ke santri-santri selalu kami sampaikan murojaah. Ya, mengulang. Itu trik untuk mungkin hafalan. Jangan sampai yang terlewatkan tanpa murojaah. Jangan sampai lewat satu hari itu tanpa murojaah, tanpa mengulang. Jadi setiap hari itu mengulang aja kerja kita. Mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Ya, sampai satu saat kita mendapatkan hidayah sesuai dengan firman Allah itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Hidayah itu harus kita cari. Ya, harus kita cari hidayah agar mudah menghafal Al-Quran tersebut. Dan itu tidak semua orang dikasih, hanya bagi orang yang mencari hidayah tersebut. Bagaimana caranya? Itu tadi, konsisten, istiqomah menghafalnya, istiqomah murojaahnya. Ya. Kemudian trik-trik lain mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz dan ustadzahnya. Ya. Untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tidak banyak. Mudah-mudahan Ananda Fatan Azhari ini bisa menjadi motivasi bagi Ananda semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa hafal 30 juz sesegera mungkin dan mungkin dengan hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti boleh ditanyakan. Kalau saya bisa menjawabnya, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya WA-kan ke pembina tahfiznya Ustaz Syaf'an jawabannya. Demikian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.